Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alban dengan NIM 22963092. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah kepemimpinan yang akan membahas mengenai gaya kepemimpinan yang akan saya gunakan untuk memimpin sebuah perusahaan. Perusahaan yang saya pimpin yaitu bernama Edge-Pro Solution. Kantornya berada di Jalan Jenderal Sudirman nomor 54, Kota Baru, Gondokusuman, Yogyakarta. Jenis usaha dari Edge-Pro Solution adalah jasa periklanan. Saat saya menjadi pemimpin di perusahaan Edge-Pro Solution, saya akan menjadi pemimpin yang dekat dengan rekan kerja. Saya akan memberikan semaksimal mungkin kemampuan yang saya miliki untuk mengembangkan bisnis ini dan membawanya menuju ke kesuksesan, yaitu menjadi perusahaan jasa periklanan nomor 1 di Indonesia. Saya akan membuat suasana kerja senyaman mungkin. Selain itu, saya juga akan berusaha untuk memposisikan diri sebagai rekan kerja, bukan atasan dengan bawahan, dengan tujuan membuat para karyawan nyaman di perusahaan ini. Selanjutnya ada visi, misi, dan strategi dari perusahaan Edge-Pro Solution. Yang pertama, visi. Menjadi perusahaan jasa periklanan nomor 1 di Indonesia dan membawa inovasi serta perubahan positif di bidang periklanan. Selanjutnya misi, yang pertama memberikan layanan terbaik kepada pelanggan, yang kedua terus melakukan inovasi, dan yang ketiga menciptakan iklan-iklan yang berkualitas. Dan yang terakhir untuk strategi, yang pertama mengikuti perkembangan dunia periklanan, yang kedua pemanfaatan teknologi digital, dan yang ketiga berkolaborasi dengan industri sejenis. Adapun proses pemimpin yang saya lakukan di perusahaan Edge-Pro Solution yaitu yang pertama, melakukan pendekatan dengan rekan kerja. Membangun kedekatan dengan rekan kerja dapat menciptakan lingkungan kerja yang produktif. Yang kedua, menyatukan visi, misi, dan strategi. Dengan pemahaman yang sama terkait visi, misi, dan strategi dapat mempermudah pekerjaan dari setiap sektor di perusahaan. Yang ketiga, memberikan bimbingan serta arahan. Bimbingan serta arahan dapat membuat karyawan dan perusahaan menjadi lebih berkembang. Dan yang terakhir, evaluasi. Evaluasi penting dilakukan karena dapat menjadi langkah awal untuk melakukan perbaikan pada kekurangan sehingga dapat meningkatkan kualitas ke depannya. Dan yang selanjutnya, cara menghadapi masalah. Saat terjadi suatu masalah di perusahaan, baik internal maupun eksternal, peran seorang pemimpin sangat dibutuhkan karena pemimpin yang memiliki kekuasaan tertinggi di perusahaan. Dalam kasus ini, pemimpin dapat mengajak serta menengahi kedua belah pihak yang sedang berselisih untuk bersama-sama mencari solusi terkait masalah yang dialami. Sebagai contoh, saat terjadi masalah internal, terdapat perbedaan pendapat antara sektor seperti sektor perencanaan dengan sektor produksi. Maka pemimpin dapat menjadi penengah untuk kedua sektor tersebut dan membantu menyelesaikan persoalan dengan mencari jalan tengahnya. Dan yang terakhir, gaya kepemimpinan. Saya akan menggunakan gaya kepemimpinan demokratis untuk memimpin perusahaan Edge-Pro Solution. Karena dengan gaya kepemimpinan ini cocok diterapkan di perusahaan yang bergerak di bidang kreatif seperti perusahaan periklanan. Dalam perusahaan periklanan tentunya membutuhkan berbagai ide dan gagasan, di mana hal tersebut bisa didapatkan dari usulan-usulan para karyawan. Maka dari itu, sangat cocok apabila gaya kepemimpinan ini yang saya gunakan untuk memajukan perusahaan Edge-Pro Solution. Contohnya dengan melakukan diskusi terkait konsep iklan yang akan dibuat. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.